Siapa bilang Huang Feilong tidak berani datang? Balas dendam Dewa Judi bertopeng. Ceritanya dimulai dari setahun yang lalu. Yuyu. Kamu datang untuk apa? Bau sekali. Cepat keluar dari sini. Yuyu, semua uangku sudah kuberikan padamu. Bisakah kamu meminjamiku 500 yuan tanpa obat? Aku akan mati. Kamu mati atau tidak? Apa hubungannya denganku? Buku rahasia Master Judi milik ayah itu sudah berhasil kudapatkan. Kamu sudah tidak berguna lagi. Liu Ruyu, guru menjodohkanmu denganku agar kita hidup dengan baik selama bertahun-tahun ini. Tujuanmu hanyalah buku usang itu. Hatimu hanya untuk dia. Saudara baikku, guru tidak tahu. Apa yang salah dengannya sampai memberikan rahasia itu pada sampah yang bahkan tidak bisa berjudi sepertimu. Bahkan menjodohkan Ruyu denganmu. Menurutmu, pantaskah kamu 10 kali berjudi, 10 kali kalah? Liu Ruyu, selama ini aku bekerja keras mencari uang, memberikan segalanya padamu, menguras semua tenaga. Mengapa kamu masih bersamanya? Mengikuti jalan buntu ini? Kak Hong pandai berjudi dan kaya. Kamu, si sampah ini, tidak layak mengikat sepatu Kak Hong. Guru buta, tapi mataku tidak buta. Kamu. Dengan buku ini, aku bisa menjadi raja judi. Segera, aku akan menguasai seluruh dunia judi di negeri Yan. Dan kamu, Kakak seperguruanku yang baik. hidupmu sekarang bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing di kasinoku. Lao Hua, usir pengemis busuk ini. Dia ingin membuat keributan di kasino kerajaan kita. Pukuli dia sampai mati. Aku sudah lama tidak suka dengan sampah ini. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Kubunuh kau, bajingan! Pengemis busuk. Guru, Kamu sudah melampauiku. Aku tidak punya lagi yang bisa kuajarkan, tapi ingatlah, 10 taruhan 10 kalah. Adikmu itu angkuh. Aku menyerahkan rahasia ini padamu dengan harapan kamu bisa menyeimbangkan Gu Hong. Aku menikahkan putriku denganmu, berharap kamu bisa membawanya hidup dengan baik jauh dari kasino Feilong. Teknik curang hanya bisa digunakan di satu tempat, yaitu melawan perjudian. Jika suatu hari negara dan bangsa terperangkap dalam perjudian, itu bye-bye. Guru, tenanglah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperlakukan Ruyu dengan baik. Guru, maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi janjiku. Kakak Long! Kakak Long! Kakak Long, kamu harus bertahan. Aku di sini, cepat. Biaya operasi totalnya 400.000, di pihak Anda. Asalkan dia baik-baik saja. Berapapun biayanya, aku rela. Kakak Long, aku sudah susah payah menemukanmu. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Kakak Long, kamu sadar? Kamu adalah... Aku Siok Sue. Kakak Long, kamu lupa. Dulu, kamulah yang menyelamatkanku di kaki gunung. Huang Feilong,
Di pesta ulang tahunku, Kakak Hong memberiku mobil sport. Kamu sebagai tunanganku hanya memberi tali usang. Yuyu, kamu juga tahu gajiku semuanya. Kuberikan padamu, dan bulan lalu masih mencicil. Membelikanmu tas. Sekarang mana ada uang sebanyak itu? Gelang tangan ini, aku butuh 3 bulan untuk... Kau tak punya uang? Pergilah berjudi. Huang Feilong, kamu benar-benar sampah. Kamu dan Kakak Hong sama-sama murid ayah. Bagaimana bisa bedanya sejauh ini? Sebagai murid raja judi, bahkan berjudi pun tak berani. Yuyu, percayalah padaku. Aku pasti bisa menabung uang. Diam, di tebing gunung belakang ada ginseng 1000 tahun. Ingin merayakan ulang tahunku. Ambilkan sekarang. Yuyu, tubuhku memang lemah. Tebing ini begitu curam. Aku bisa kehilangan nyawa. Aku tak peduli. Kalau tak bisa mengambil, kamu selamanya. Jangan harap bertemu denganku lagi. Nona, sadarlah. Bisa ular. Tidak. Jika begini terus, dia akan kehilangan nyawa. Kamu, siapa kamu? Namaku, Huang Feilong. Nona, jangan takut. Racun ini akan hilang setelah dihisap keluar. Kamu mau kemana? Aku masih harus mengantar ginseng untuk tunanganku. Aku sudah memanggil ambulans. Akan segera tiba. Huang Feilong. Kakak Long. Bisakah aku bertemu kamu lagi, Kakak Long? Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari kamu. Aku selalu mengira kamu hidup bahagia. Tapi aku tidak menyangka kamu malah di sini dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini aku benar-benar salah menilai orang. Bisa bertemu kamu lagi adalah belas kasihan langit. Dan adik seperguruan, Liu Ruyu. Aku, Huang Feilong, yang selamat dari maut. Pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Xiaoxui, terima kasih. Kamu adalah nyawaku. Kamu yang menyelamatkanku. Kakak Long, awalnya kamu yang menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah penyelamatku. Untukmu, apapun akan kulakukan. Hampir saja aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Semua yang kamu lakukan untukku, kuingat di hati. Hanya saja, aku masih punya hal yang harus dilakukan. Aku akan membuat seluruh kasino kerajaan membayar harganya. Kasino kerajaan sangat kuat. Bosnya Tuo Bagu Hong adalah penipu top di dunia judi. Jika kamu pergi begitu saja, mungkin akan sangat berbahaya. Tenang saja, aku percaya diri. Xiaoxu, apa yang kamu lakukan ini? Kamu mau berjudi, butuh uang. Aku sedang kekurangan, hanya ada 3 juta. Jika tidak cukup, aku akan minta lagi dari orang tuaku. Uang 500 yuan ini dulu adalah uang penyelamat nyawaku. Aku akan gunakan 500 yuan ini untuk menghancurkan seluruh kasino kerajaan. Xiaoxi, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya, karena kamu selamanya adalah kakak Longku. Feilong, jika memang harus berjudi, maka kenakan topeng ini. Tidak ada yang akan mengenalimu. Kamu akan melepaskan masa lalu dan mengacaukan dunia. Huang Feilong sudah mati. Dewa judi bertopeng datang untuk membalas dendam. 30 juta.
Tempat ini sudah dipesan oleh Raja Judi Tuoba. Dilarang masuk. Kakak Monyet, kenapa hari ini tidak main kartu, tapi ganti main dadu? Kamu tidak tahu ya? Kakak Hua ahli dalam dadu, dia menciptakan permainan dadu ceki. Belum pernah kalah. Kartu kemarin, Kakak Monyet kalah habis-habisan. Untuk dadu ceki hari ini, Kakak Monyet mengeluarkan semua harta bendanya. Kakak Monyet, kamu tidak bisa. All in. Kakak Monyet mau all in. Kakak Monyet kalah sepanjang malam. Jangan-jangan kali ini akan bangkit kembali? Monyet, kamu benar-benar mau all in? Tidak mungkin. Kali ini aku tidak mungkin kalah. Kecuali kamu dapat triple 6. 10 kali judi 10 kali kalah. Penjudi biasanya menjadi bangkrut. Monyet, kamu masih seperti biasa, sombong. Kamu jurang! Monyet, pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Kamu tidak lihat ini wilayah siapa? Selesai. Aku sudah menghabiskan lagi. Uang penyelamat istriku. Kakak Hua, kasihanilah aku. Sisakan sedikit. Kalau tidak, Istriku benar-benar tidak tertolong. Pergi. Hidup mati istrimu, bukan urusanku. Kalah terima saja. Kakak Monyet kalah lagi. Buaya memang lebih jago. sia. Semuanya habis. Benar-benar tidak berguna. Ingin memancing adik seperguruanku yang baik dan istriku yang baik keluar. Mari kita mulai darinya. Sepanjang hidupku, belum pernah ada yang memanggilku sampah. Kamu siapa? Semalah, kalah semua. Bahkan uang untuk menyelamatkan istrimu juga ikut habis. Kalau bukan kamu sampah, siapa lagi yang sampah? Aku menang atau kalah? Apa urusanmu? Kamu pikir pakai topeng saja sudah hebat? Pura-pura apa? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil ketua geng kapak. Percaya tidak? Dengan satu kalimatku, aku bisa menghancurkanmu. Aku tidak peduli apa itu geng kapak atau geng sapu. Aku beritahu kamu, aku bisa membantumu memenangkan uangmu kembali. Hanya dengan kamu, orang ini memakai topeng. Jangan-jangan dia benar-benar ahli judi? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Tuan Hua, wakil pemilik Royal Casino. Kakaknya adalah Raja Judi baru, Tuoba Guhong. Aku tidak peduli siapa Tuan Hua atau Guhong. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti ini. Baik, aku percaya kamu sekali. Hari ini, jika kamu bisa mengalahkan Tuan Hua, aku akan menganggapmu sebagai kakak. Ini katamu sendiri. Siapa sebenarnya orang ini? Memakai topeng. Misterius sekali. Tidak tahu kapan di dunia judi ada tokoh seperti ini. Wah, sombong sekali kau. Sudah lama sekali tidak ada orang Yang berani menantangku, Huaye, seperti ini. Jangan banyak bicara. Berani bertaruh denganku. bisa saja bertaruh denganmu. Tapi, apa kau punya taruhannya? Tenang, aku punya uang. $500 ini. Adalah taruhanku. 500 yuan? Kau menganggapku pengemis ya, anak muda? Apa otakmu bermasalah? Orang ini pasti tidak tahu. Kalau bisa masuk ke kasino kerajaan ini, pasti orang kaya atau bangsawan, meskipun ini area luar, untuk bertaruh. Minimal harus 10.000 yuan. 10.000. 10.000 itu untuk mereka. Kalau main denganku, minimal segini. 60.000. 600.000, bahkan chip 600.000 pun tidak punya. Berani main denganku, aku uang yang kuhabiskan dalam satu malam bisa mencapai jutaan. Bocah, kau cari gara-gara denganku. 500 yuan. Makan anjing saja tidak cukup, kau gila ya.
Kakak monyet ya. Meskipun namamu kakak monyet, bukan berarti kau raja kera. Jangan seperti monyet, loncat-loncat sana-sini. Bisa tidak? Begini, pinjamkan aku 600.000. Aku jamin bisa. Membantumu menang kembali sebanyak ini. 10 juta. Monyet kurus, orang lain pakai topeng saja kau langsung tergoda. Aku sudah kalah sampai celana dalam habis. Dari mana? Aku punya 600.000. Oh, kau ini. Jangan-jangan penipu. Aku benar-benar tidak akan menipumu, kakak monyet, di sakumu. Bukan masih ada satu sertifikat properti. Bagaimana kau tahu? Hal ini aku tidak pernah. Katakan pada siapapun, juga tidak pernah perlihatkan pada siapapun. Jangan-jangan dia benar-benar ahli jalan biru. Kasih sini, istrimu masih menunggu. Uang penyelamatmu. Monyet kurus, kau tidak akan benar-benar menggadaikan rumahmu padanya. Kak Hua menggunakanmu untuk memancing adik seperguruanku yang baik. Itu lebih baik lagi. Kamunya, jangan-jangan dia benar-benar akan memberikan sertifikat rumah kepada pria bertopeng ini sebagai taruhan. Jangan-jangan pria ini benar-benar jagoan di dunia perjudian. Sebenarnya siapa sih anak muda ini? Aku belum pernah mendengar ada sosok seperti ini di dunia perjudian. Monyet kurus begitu mempercayainya. Nah, demi istriku, aku percaya padamu sekali ini. Tapi ingat, kalau kamu kalah, aku jamin kamu tidak akan pulang dengan selamat. Tenang, dengan aku di sini, aku jamin kamu akan untung. Berlimpah. Pengurus, gadaikan sertifikat rumah ini untukku. Tuan, ini 100 keping chip Anda. Nah, sekarang kamu punya chip, aku bisa main denganmu. Sebutkan namamu. Orang yang sudah ditakdirkan, kalah belum pantas tahu namaku. Bagus. Aku justru suka orang yang sombong. Nanti saat kamu kalah habis-habisan, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Memohon ampun, permainan dadu ceki ciptaanku sendiri dalam beberapa tahun terakhir belum pernah kalah. Ayo. Memang jagoan si Huala. Cara mengocok cangkir dadunya begitu luwes. Bak naga terbang dan burung phoenix menari. Luar biasa. Mari kita lihat kemampuan pria bertopeng ini. Aku kira orang ini hebat sekali. Kenapa? Bahkan dadu pun tidak bisa dikocok. Seperti ini berani menantang Master Hua di Beihai kami. Master Hua adalah yang terbaik kedua setelah Raja Judi Tuoba, dijuluki Raja dan Ratu Beihai. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Maaf ya, ini pertama kalinya aku mengocok dadu. Mohon dimaklumi. Apa? Pertama kali, aku tidak salah dengarkan. Pertama kali berani menantang Master Hua. Ternyata cuma badut yang cari perhatian. Kau datang untuk menjebak sertifikat rumahku kan? Kembalikan uangku. Kakak monyet, jangan buru-buru. Taruhannya belum selesai. Omong kosong. Kau bahkan tidak bisa mengocok dadu. Bagaimana kau bisa melawan Master Hua? Aku benar-benar buta. Dulu, bagaimana aku bisa memilihmu? Hei, berpura-pura bukan seperti ini, ingin mengalahkanku Master Hua. Di kehidupan selanjutnya saja. Wah, 3 angka 6 lagi. Ini lagi-lagi seri terbesar. Master Hua benar-benar hebat. Sudah kubilang Master Hua tak terkalahkan, kukira. Kakak bermasker ini adalah sosok yang tangguh, tidak disangka. Cuma seorang badut. Hari ini kalau kau tidak mengembalikan uangku, aku akan membuatmu lebih baik mati. Sudah kubilang taruhannya belum selesai, kita belum kalah. Master Hua mengocok 3 angka 6, itu seri terbesar. Lebih besar dari Street Pair. Kamu bahkan sudah kehabisan dadu. Bagaimana kita bisa menang, ha? Siapa bilang dadu yang kugocok bukan 3 angka 6? Siapa bilang dadu yang kuguncang bukan 3 angka 6? Ini tidak mungkin. Bocah, pasti kau diam-diam menggerakkan dadu di lantai. Pengawas, kau sudah melihat dari samping selama ini. Apakah aku menggerakkan dadu? Kau lebih tahu dari siapapun. Aku melihat sepanjang waktu dadu di lantai saat mendarat. Sudah 3 angka 6. Tidak mungkin ada yang menggerakkannya. Li Sanian, kau lihat jelas. Mataku adalah sandaran terbesarku. Untuk mencapai posisi ini, kau meragukanku.
berarti meragukan seluruh kasino kerajaan. Apakah dia benar-benar ahli dalam trik perjudian? Kakak bertopeng ini mengguncang dadu sampai terlempar. Masih bisa menghasilkan 3 angka 6. Kakak bertopeng ini terlalu hebat. Hebat apaan? Dia cuma beruntung. Kau siapa? Kau bisa mengguncang 3 angka 6. Aku juga 3 angka 6. Kau tidak menang. Bagaimana? Tuan Hua, masih ingin lanjut mengguncang? Bocah, jangan kira beruntung sekali bisa mengalahkanku. Kali ini kita guncang 6 dadu, aturannya sederhana. Siapa yang angkanya lebih besar dan dadu siapa yang jatuh ke lantai langsung kalah. Berani tidak? 6 dadu bandingkan besar kecil. Ini yang paling klasik. Cara main dadu. Tuan Hua di dunia judi dijuluki tangan hantu dadu, bahkan Raja Judi Tuo Baguhong dalam hal dadu juga kalah 3 tingkat darinya. Katakan, berani atau tidak? Bocah, ini sertifikat rumahku. Bagaimana kalau kita... Berani? Apa yang tidak berani? Tapi, aku ingin menambah taruhannya. Apa katamu? Pak Hua adalah ahli dadu, dan kau berani menambah taruhan di bidang yang dia kuasai. Kau akan menyesal, nak. Katakan. Taruhan apa yang ingin kau tambah? Jika aku menang kali ini, aku ingin bertemu bosmu, Tuo Baguhong. Apa? Dia ingin bertemu Tuo Baguhong? Tuo Baguhong, dia adalah Raja Judi yang baru naik daun. Dia menguasai rahasia permainan di dunia perjudian. Selain Tuan Fujimoto yang sudah pensiun, tidak ada yang bisa menandinginya. Mengapa Raja Judi mau bertemu dengan orang tak dikenal? Dengar itu? Bosku adalah Raja Judi. Mengapa harus menemuimu? Apa jaminanmu? Apakah kau masih punya uang? Aku memang tidak punya uang. Bagaimana kalau 10 jari tanganku ini jadi jaminan? Apa? Jari? Taruhannya sebesar itu? Bagi orang di dunia ini, kehilangan jari lebih buruk dari mati. Apakah kau gila? Berani sekali, tapi masih kurang. Kurang? 10 jari Soho juga harus ikut dipertaruhkan. Jangan Pak Hua, aku tidak bilang mau mempertaruhkan jariku. Aku tidak gila. Baiklah, lagi pula sertifikat rumahmu sudah dijaminkan. 10 jari ini tidak masalah. Aku setuju untuknya. Tidak. Kalau begitu, kita bisa mulai. Jangan dong, Tuan Hua. Aku belum setuju. Si pemuda bertopeng ini, bukankah dia sudah mewakilimu menyetujui? Dia tidak berhak bicara. Kau ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kau gila. Aku tidak gila. Tidak boleh. Aku ingin mengambil kembali sertifikat rumahku. Aku tidak mau main lagi. Tidak boleh. Aturan kasino kerajaan harus ada pemenangnya. Kalian baru saja seri, tidak ada pemenang, tidak boleh pergi. Tuan Hua, tolong beri aku kesempatan. Si pemuda bertopeng ini nyawanya. Bisa kau ambil sesukamu, tapi aku sungguh tidak bisa kehilangan jari. Ini adalah alat pencaharianku. Kakak monyet, ini belum mulai berjudi. Bagaimana kau tahu? Kau pasti akan kalah. Bajingan kau katakan, apakah kau dari geng sapu sebelah yang dikirim khusus untuk mencelakakanku? Kakak monyet, bagaimana mungkin aku mencelakakimu? Aku adalah bala bantuan yang kau undang. Omong kosong. Kau terus mendorongku ke dalam lubang. Lepaskan topengmu. Aku ingin lihat siapa kau sebenarnya. Kakak monyet, jangan marah. Tenang saja. Aku jamin setelah pertaruhan ini selesai, jari-jari kita akan tetap utuh di telapak tangan. Monyet kurus, lihatlah dia. Anak muda memang punya nyali. Kau yang pengecut hanya sampah. Taruhan ini kuterima, aku akan membuat 10 jari kalian tidak tersisa satu pun. Tunggu. Apa? Pengemis busuk. Kami 20 jari untuk bertemu Tuo Baguhong sekali. Ini terlalu merugi, Huaye. Aku minta 5 jari tangan kananmu. 20 jari. Ditukar 5 jari. Kamu tidak rugi. Anak ini berani-beraninya mengincar jari Huaye. Gila ya? Benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Nah, kamu tahu apa yang kamu katakan?
Hah, si tangan hantu dadu yang terkenal, jangan-jangan tidak punya nyali sedikit pun. Atau jangan-jangan, kamu takut kalah. Omong kosong. Di kamus Huaye tidak ada. Enggak takut. Baik, lagi pula aku tidak akan kalah. Akan kuperlihatkan padamu kemampuan sejati Huaye. Nah, kali ini jika dadumu jatuh lagi, jarimu akan hilang. Nah, 10 jari kakak monyet sudah terancam di dalam ini. Jika kali ini kalah lagi, aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Ah, Kak Monyet, cuma 10 jari kan? Tidak sampai mati. Omong kosong, tanpa jari, bagaimana aku bisa hidup enak? Lebih baik mati saja. Kakak Monyet, tenang saja. Aku juga tidak akan kehilangan jariku. Aku masih berharap menggunakan 10 jariku ini untuk membuat mereka membayar hutang darah. Ini teknik apa? Mengocok dadu tanpa tangan. Jangan-jangan orang ini sebelumnya sedang berpura-pura lemah. Ini adalah tangan awan tanpa jejak. Ini adalah tangan tanpa jejak awan bergoyang. Tangan tanpa jejak awan bergoyang. Ini adalah teknik legendaris, hanya dimiliki oleh Master Seribu Pintu. Sudah hilang selama bertahun-tahun. Nak, siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah orang biasa. Ini memang kedua kalinya aku bermain dadu. Gerakan tadi itu, entah bagaimana, seolah-olah tercetak di dalam kepalaku. Apakah gerakanku tadi keren? Keren. Kamu benar-benar kakakku, kakak bertopeng. Rupanya kamu benar-benar ahli yang hebat. Pak Hua, sekarang giliranmu untuk berhati-hati dengan jarimu sendiri. Hah, ini adalah poin terbesarku. Meskipun kamu juga menggoyangkan 6 angka 6, jangan harap seri. Nah, biar ku perlihatkan caraku, Pak Hua. Apa yang kamu lakukan? Maaf, kakiku kesemutan. Sanyang, Pak Hua menggunakan trik curang. Dia curang. Diam, orang ini tidak ada hubungannya denganku. Apa buktimu bahwa aku mengenalnya lagi pula? Mejanya ditabrak, aku juga terpengaruh. Ini hanyalah permainan yang mengandalkan keberuntungan. Aku tidak peduli. Aku ingin menggoyang dadu lagi. Yang bertopeng, bagaimana pendapatmu? Menurutku, permainan bisa dilanjutkan. Tidak perlu menggoyang ulang. Aduh, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat? Saat dia mendekat tadi, dadu kamu jelas bergerak kesempatan bagus ini. Kenapa kamu pura-pura? Tenang saja. Trik seperti itu tidak mempengaruhi saya. Kamu... Baik, anak muda memang punya keberanian, sayangnya. Kamu akan kalah karena kesombonganmu sendiri. Nah, giliranmu yang buka kali ini. Bagaimana mungkin ini? Aduh. Tadi aku kasih kesempatan untuk mengocok ulang, kamu sia-siakan. Bisa mengocok tanpa jejak, buat apa? Pura-pura lemah untuk menang. Bocah, kamu memang babi bodoh. Ahaha. Semuanya berakhir. Apa yang berakhir? Aku belum kalah. 5 dadu pertama aku. Semuanya angka 6. Dadu ke-6 ini baru angka 1. Huaye. Kamu belum tentu bisa mengalahkan aku. Iya, angkanya juga sudah besar. Kalau bukan karena ada yang nabrak meja, si kakak bertopeng ini tidak mungkin benar-benar dapat 6 angka 6. Bocah, kamu pikir kamu hebat? Di hadapanku, Huaye, meskipun kamu seekor naga, harus tunduk padaku. Li Sanyang, siapkan goloknya. Hari ini aku menang 20 jari. Bye. Jangan. Huaye,
Kamu yakin sekali bisa mengalahkan aku? Memangnya ada hasil lain? Kamu bahkan tidak bisa mengocok 6 angka 6. Berdasarkan apa jadi lawanku? Huaye, kamu curang. Kalau bukan karena tabrakan tadi, dia jelas-jelas mengocok 6 angka yang. Buktinya mana? Tidak ada bukti, omong kosong apa? Huaye, cangkir dadumu belum dibuka. Hah, baik. Hari ini aku akan buat kamu kalah dengan sepenuh hati. Sudah 5 angka 6. Huaye pasti menang. Benar? Ini tidak mungkin. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Kenapa hanya ada 5 dadu? Di mana dadu ke-6? Dadu ke-6? Kemana perginya? Begini, dengan 5 dadu, Huaye kalah. Menang, kau benar-benar menang, hahaha, milikku. 2 juta. Kau sudah lupa diri. Inilah penjudi. Hidup dalam khayalan, sedetik yang lalu gembira luar biasa. Sedetik kemudian, hancur berantakan. Ini tidak mungkin. Aku baru saja melihatnya. 6 dadu ini selalu ada dalam cangkir daduku. Teknik apa yang dia gunakan? Huaye, aku 31. Kau 30. Hei, tepat sedikit lebih besar darimu. Aku menang. Huaye, sudah lama berkecimpung di dunia perjudian. Belum pernah kalah dalam permainan dadu. Hari ini, Huaye akan jatuh. Omong kosong. Aku jelas-jelas mengocok 6 dadu. Bagaimana bisa hanya 5 angka 6? Masih ada 1 dadu. Kau curang. Apa curang? Si pemakai topeng ini curang. Pantas saja, Huaye, kau bisa kekurangan 1 dadu. Ternyata kau yang curang. Kamu dasar. Huaye, aku dengar kasino kerajaan ini tempat yang sangat menjunjung aturan. Kau mau menangkap penipu, tapi ada harganya. Benar, menangkap kecurangan di kasino kerajaan mustahil. Taruhannya harus digandakan. Baik, Huaye. Jika kamu gagal menangkap kecurangan, aku mau 10 jarimu. Huaye, kamu yakin mau menangkap kecurangan? Dia pasti curang. Dadu pasti ada padanya. Hei, kau pikir aku tidak berani menangkap? Kau meremehkan, Huaye. Baik, kita bicara dulu. Jika gagal menangkap kecurangan, Huaye, kamu harus potong 10 jarimu. Aku Huaye tidak pernah kalah 10 jari Huaye. Dewa pun tidak bisa mengambilnya. Baik, adik muda, tolong kooperatif. Baiklah. Bukan dadu. Ini pil. Ini adalah obat penyelamatku. 1 pil hanya 50. Tapi dulu, aku bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Dibuang seperti anjing. Huaye, kamu tidak benar-benar berpikir bisa menangkap kecuranganku kan? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Diriku yang dulu sudah mati. Sekarang, kamu bisa memanggilku Dewa Judi Bertopeng. Dewa judi bertopeng sangat perkasa. Di masa depan dunia perjudian, pasti ada tempatnya. Kamu, bagaimana caranya kamu menghilangkan daduku? Kamu adalah siluman, siluman bertopeng. Kamu pasti menggunakan ilmu siluman, Katak dalam tempurung. Teknikku, mana mungkin bisa kamu lihat tembus. Huaye, aku menang. Kamu gagal menangkap kecurangan. Sanyang. Saatnya menepati taruhan kan? Benar, taruhan kita sudah berlipat ganda. Kakak bertopeng tidak hanya akan bertemu Toba Guhong, tapi juga 10 jari tanganmu. Datanglah orang. Huaye, aku yang melakukannya atau kamu sendiri? Kamu lancang. Kakakku adalah Toba Guhong, adalah Raja Judi. Jari-jariku, tidak seorang pun dari kalian boleh mengambilnya. Raja Judi, kakek adalah Dewa Judi. Huaye, aturan kasino kerajaan. Bahkan Raja Langit pun datang. Tidak boleh melanggar kalau kamu tidak berani. Maka jangan salahkan kami. Jangan
Tangan ini, berikan saja padanya. Tangan ini, berikan saja padanya. Di dunia ini, masih ada orang yang berani menyentuh adik suamiku. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Liu Ruyu, selama bertahun-tahun ini, hatiku tulus padamu. Segalanya aku berikan padamu. Tapi kau malah bersekongkol dengan adik seperguruanku. Merebut rahasiaku, menghancurkan keluargaku, bahkan hampir membuatku kehilangan nyawa. Kali ini, aku tidak akan melepaskan kalian lagi. Kakak, akhirnya kau datang. Itu, Raja Judi baru, Tuo Baguhong. Raja Judi datang. Raja Judi itu tak terkalahkan. Kurasa pemuda bertopeng itu akan tamat. Tuan Raja Judi, Huaye kalah 10 jari. Sekarang, saatnya dia menepati janji. Kakak, tolong selamatkan aku. Tua Baguhong, ini adalah kasino kerajaan. Kau juga tidak bisa merusak aturan kasino. Kasino kerajaan, hanya karena ada aku Tuo Baguhong. Baru pantas disebut kasino kerajaan. Kalau tidak, cuma tumpukan sampah. Tempat ini adalah tempatku. Kau Lisania, siapa kau? Hormat pada Yang Mulia Raja Judi. Kalian. Lao Hua, dia yang mengalahkanmu. Bocah ini, licik sekali. Entah pakai cara apa. Membuat daduku menghilang. Kalau tidak, aku tidak akan kalah. Dewa Judi bertopeng. Sebutan yang hebat sekali. Bahkan aku tidak berani menyebut diri sebagai dewa. Bagaimana kamu pikir menang melawan Lao Hua? Membuatmu tak terkalahkan? Lao Hua hanyalah sampah. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Brother Hao. Tuo Baguhong, orang yang benar-benar ingin ku tantang adalah kamu. Wah, hei, kau ini orang tak dikenal. Apa hakmu menantangku? Karena aku hebat. Menurutku, kau tidak layak jadi Raja Judi ini. Wah, baik. Ini mungkin lelucon terbaik yang pernah ku dengar hari ini. Aku menggunakan $500 untuk mendapat 2 juta. Hari ini, aku akan gunakan 2 juta ini sebagai taruhan untuk berjudi denganmu. Aduh, kakak, ini hasil susah payah kami. Bagaimana bisa kau? Ini semua kemenanganku. Aku 2 juta. 2 juta di mataku. Hanya angka kecil. Dalam sehari aku bisa menang puluhan juta. Kau bilang, kau si miskin ini, apa hakmu berjudi denganku? Apa hakmu? Akan kuberitahu hak apa. Kau hanya mencapai hari ini karena mencuri rahasia Raja Judi. Jangan sungguh-sungguh mengira dirimu Raja Judi. Jika kau tidak berjudi denganku, aku akan membongkar semua perbuatan kotormu kepada publik. Membuatmu jatuh dan hancur. Siapa sebenarnya kau? Sudah kukatakan, aku Dewa Judi bertopeng. Mungkinkah dia benar-benar tahu rahasia tahun itu? Huang Feilong si sampah itu sudah mati. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah? Apakah dia kenalan lama Huang Feilong? Ada apa? Mengapa Raja Judi tiba-tiba diam? Raja Judi, jangan-jangan takut pada pria bertopeng ini? Kalian diam, suamiku. Mana mungkin bisa ditakuti oleh orang tak dikenal seperti ini? Suamiku. Bocah, kamu berhasil membuatku marah. Tapi, kalau ingin bertaruh denganku, 2 juta ini tidak cukup. Lalu berapa lagi yang kamu mau? Bocah, aku tidak peduli siapa kamu mengetahui rahasiaku. Kamu harus mati. Bukan uang, tapi nyawa. Aku mau nyawamu. Aku mau nyawamu. Apa? Taruhan nyawa? Royal Casino sudah lama tidak ada taruhan nyawa. Taruhan nyawa terakhir masih antara Tuan Fujimoto dan Master Huairu. 10 tahun lalu, guruku Master Huairu tewas dalam taruhan terakhir. Dia Tuo Baguhong menyaksikan di samping. Beberapa hari lalu aku menemukan dia dan Fujimoto diam-diam berhubungan selama 12 tahun. Tuo Baguhong, hari ini aku akan membuatmu mengungkapkan segalanya. Semuanya. Jangan, kakak. Mudah gegabah seru sesaat. Kehilangan nyawa. Maka semuanya hilang. Kakak monyet. Hah? Belum bertaruh. Kau sudah yakin aku akan kalah? Pasti kalah. Tadi,
Saat bertaruh dengan kakek Hua, kau juga bilang begitu. Tapi, bukankah aku tetap dengan 500 yuan menang 2 juta? Itu beda. Kakek Hua sehebat apapun tidak bisa menandingi satu kelingking tua Baguhong. Gurunya adalah Master Huairu. Selama 10 tahun penuh tidak pernah kalah, dan tahun lalu baru saja menjadi raja judi. Kau dibandingkan dia, pasti mati tanpa harapan. Kenapa? Takut. Keberanianmu tadi mana? Aku takut selama 20 tahun. Semula pikir bisa pensiun ke pedesaan. Tapi keluarga hancur. Seperti mayat hidup sekarang. Aku Huang Feilong kembali dari neraka. Tidak akan takut pada siapapun lagi. Siapa bilang aku takut? Tapi, aku bertaruh dengan nyawaku. Kamu Tuo Baguhong juga harus bertaruh dengan nyawa. Gila. Kamu benar-benar gila. Nyawaku, dewa pun datang. Tidak akan bisa mengambilnya. Kenapa? Kamu tidak berani? Kamu tidak berani? Jangan bicara keras di sini. Baik, aku bertaruh nyawa denganmu. Kalau menang, aku akan menguliti Yijian membuang tuamu. Lalu menggantungnya di pintu masuk kasino kerajaan. Agar setelah mati pun kamu dicaci maki selamanya. Hari ini kita main kartu, bukan dadu. Lisan yang bagikan kartunya. Tunggu. Aku mau menambah taruhan. Apa katamu? Aku akan menggunakan nyawa kakak monyet di sampingku untuk menukar Nyawa wanita di sampingmu. Aku akan menukar nyawa kakak monyet di sisiku dengan nyawa Wanita di sisimu. Apa katamu? Kamu gila ya? Aku adalah putri keluarga Liu. Istri Raja Judi. Mengapa aku harus bertaruh nyawa denganmu? Kamu pikir kamu siapa? putri keluarga Liu. Kamu hanyalah orang yang mengandalkan pengaruh orang lain tanpa Tuo Baguhong. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah sebuah vas bunga. Seorang wanita yang tidak berguna. Kamu? Kenapa? Aku tebak benar. Apakah kamu sudah bosan hidup? Berani menghinaku seperti ini. Kukatakan padamu, keahlian judiku bisa membuatmu kalah telak. Aku tidak percaya. Kamu hanyalah vas bunga. Kamu bahkan tidak berani bertaruh. Kamu... Tunggu, kamu sungguh menganggapku sebagai monyet, ya? Bagaimana aku bisa tiba-tiba terlibat dalam permainan judi lagi? Dan itu taruhan nyawa. Aku tidak main lagi. Kalian mau main apa saja silakan, aku tidak ikut lagi. Hei, kakak monyet, begitu kamu masuk ke dalam permainan, kamu sudah tidak bisa kabur lagi. Sudah menyinggung Tuo Baguhong. Menurutmu, apakah hari ini kamu bisa pergi Dari kasino dengan selamat. Jika kamu menyesal, seharusnya kamu menyesal. Telah memasuki kasino ini. Kamu benar-benar dewa kematian. Bagaimana bisa aku buta mata dan percaya pada omong kosongmu? Kakak monyet, kata-kataku semuanya benar. Uangmu. Bukankah aku sudah membantu menang kembali? Tapi, Kak monyet, aku bilang kau adalah sampah. Apakah kau rela menjadi sampah? Kau berani membawa uang nyawa istri sendiri ke kasino. Kenapa? Sekarang, bahkan keberanian untuk naik ke meja judi pun sudah hilang. sepertinya apa yang kau katakan masuk akal. Hari ini, kau membantuku. Aku tidak hanya akan mengembalikan nyawaku padamu. Dan aku berjanji, aku akan membuatmu dan istrimu bahagia seumur hidup. Bocah, nyawa. Istriku jauh lebih berharga daripada nyawa. Monyet busuk di sampingmu ini. Bahkan jika harus menambah taruhan. Nyawa monyet busuk ini pun masih jauh dari cukup. Apa maksudmu? Bagaimana jika ditambah dengan diriku? Ditambah aku lagi. Siapa ini? Kok cantik sekali? Lebih cantik dari cewek di samping Raja Judi tua itu. Ingat, dia adalah putri tunggal keluarga Jiang dari Jingdu, Jiang Ruxue. Keluarga Jiang dari Jingdu. Bukankah itu yang baru-baru ini masuk daftar orang terkaya? Peringkat 3 teratas. Jiang Ruxue, kamu ikut campur untuk apa? Aku datang untuk membantu Kak Long. Aku pernah bilang, nyawaku adalah miliknya. Putri keluarga Jiang ini terkenal sangat dingin. Kok bisa jadi manja seperti burung kecil di samping pria bertopeng ini? Iya, pria bertopeng ini sebenarnya siapa sih? Kak Long, jangan-jangan. Tidak mungkin. Si sampah itu. Mana mungkin bisa berjudi? Si sampah itu. Demi 500 yuan berlutut di tanah. Menjilatku seperti anjing. Sekarang. Mungkin sudah mati di jalanan. Yang pakai topeng ini. Coba asalnya. Sampai putri keluarga Jiang pun rela membantunya mati-matian. Jangan-jangan benar-benar seorang master Qianmen yang seperti angsa liar. Xiaoxue, kamu kok datang? Kak Long, aku khawatir padamu. Jadi aku ikut untuk melihat. Kamu pakai topeng, tetap tampan. Xiaoxue, kamu tahu tidak? Kami sedang bertaruh nyawa. Jangan ikut campur sembarangan. Kak Long, aku sudah bilang, nyawaku adalah milikmu.
Aku selalu percaya padamu. Bagus, bagus, bagus. Awalnya aku tidak terlalu tertarik, sekarang malah jadi seru. Kau membawakan seorang gadis cantik, nak. Setelah aku mengalahkanmu, sebelum kau mati, Akan kuperlihatkan padamu, aku dan gadis cantik ini bersenang-senang di hadapanmu. Kali ini, aku harus menang demi balas dendam. Juga untuk Xiao Shui, tua Baguhong. Maksudmu, kau setuju dengan taruhan ini? Apa salahnya bermain bersamamu hari ini? Aku akan membuatmu di dalam kasino kerajaan ini kehilangan nyawamu sendiri dan nyawa wanitamu. Tunggu, kami bertaruh nyawa bertiga. Sebagai tambahan, Huaye juga harus dihitung. Apa? Aku? Kakak, ini tidak bisa, tidak bisa. Baik, aku juga akan mempertaruhkan wanitaku dan anak buahku untuk melawan nyawa kalian bertiga. Berani meragukanku? Tunggu saja kematianmu. Aku nekat karena putri keluarga Jiang saja berani mempertaruhkan nyawanya untukmu. Nyawa monyet tua ini juga ikut dipertaruhkan. Nah, sekarang kau membawa nyawa 3 orang. Pertandingan ini jangan sampai kalah. Kakak Long, aku percaya padamu. Hei, nah, wanita dan anak buahmu, kenapa tidak duduk? Aku sendiri sudah cukup. Aku Dewa Judi bermasker akan melawan 3 orang. Apa katamu? Jelas sekali, 1 lawan 3. Tua Baraja Judi tidak usah dikatakan lagi. Master Hua adalah ahli dadu dan Nona Liu ini sebelumnya juga pernah belajar trik sulap di bawah bimbingan Raja Judi. Ketiga orang ini berkumpul jadi satu. Bahkan kalau Tuan Fujimoto datang sekalipun, dia juga harus berpikir ulang. Lawan Raja Judi sendirian, Dewa Judi bertopeng pun pasti kalah. Apalagi masih ada kerjasama timbal balik dari 3 ahli top. Kakak, kamu gila. Kita berdua ditambah Nona Jiang. Sudah 3 nyawa. Di seberang ada 3 rubah tua. Kamu sendirian, apa kamu bisa menghadapinya? Kalau sampai gagal, nyawa kita bertiga akan melayang di sini. Nona Jiang cepat nasihati dia. Jangan biarkan dia pamer lagi, berbaliklah. Aku percaya Kakak Long. Kakak Long, lap keringat di tanganmu. Jangan sampai kartunya licin. Sayang, aku minta maaf padamu. Kamu menang dariku dengan trik curang kecil, lalu merasa Dirimu sangat hebat, ya? Hahaha. Hari ini, nyawa kalian bertiga akan tertinggal di sini karena kamu. Bocah, hari ini aku akan membuatmu tahu kehebatan Raja Judi. Aku ingin melihat sebenarnya kamu punya kemampuan apa, Lau Huang. Ya. Bagi kartu. Tunggu, mau apa lagi? kalian bertiga sudah melawan aku sendirian. Kenapa kamu bahkan tidak berani membiarkan aku membagikan kartu? Kakak, kalau dia yang bagikan kartu, pasti dia akan mencuri. Ya pasti, dia boleh membiarkannya membagikan kartu. Ya, jangan biarkan dia membelikannya. Anak muda, jadi ini rencanamu. Bagaimana mungkin aku sendirian melawan kalian bertiga? Bahkan tidak berani membiarkanku membagikan kartu. Jadi seperti inikah cara Tua Baguhong menjadi Raja Judi? Ya, ini terlalu merendahkan orang. Setidaknya berikan kesempatan pada pemuda ini. Bocah, aku sarankan kamu sadar akan situasi. Aku ingin mengalahkanmu. Tidak perlu 3 lawan 1. Kamu di tanganku. Sama seperti semut. Tapi, aku percaya jika kamu yang membagikan kartu, tapi kita saling mengalah. Dia yang membagikan. Tapi aku tidak bisa. Nona Jiang, kamu datang untuk bertaruh nyawa. Dia adalah orangmu. Dengan begini aku sudah memberi kalian cukup kesempatan, kan? Apa maksudmu? Kamu tahu jelas. Nona Jiang tidak bisa curang. Masih menyuruhnya membagikan kartu. Oh, apakah kalian berencana saat membagikan kartu memanfaatkan kesempatan untuk curang? Kamu? Baiklah. Biarkan Xiao Shui yang membagikan kartu. Aku tidak membagikan kartu. Tetap bisa mengalahkan kalian. Baik. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengalahkanku hari ini. Kak Long,
Kartu ini benar-benar jelek. Hei, kalian sedang apa? Kok semuanya tidak lengkap? Jangan-jangan kalian sedang curang. No, jangan asal bicara. Wanita merias bibir tidak boleh apa? Nyawa kalian ada di tanganku. Masih punya mood untuk bersantai. Nah, biarkan kau pura-pura sebentar lagi. Nanti nyawamu akan kuambil. Benar yang pakai topeng, kamu tidak mungkin menang. Bagaimana kalian bisa begitu yakin kalian bisa menang? Kartuku terlalu buruk, aku lemparkan. Kartu tunggal King, kartu ini memang cukup buruk. Ya, bahkan sepasang pun tidak ada. Kalau aku juga akan buang. Aku kira kartumu bisa seberapa bagus. Hanya satu king sudah membuatmu begitu sombong. Kakak, percayakah kamu aku punya triple? Triple apa? Dapat triple saja sudah hebat. Kakak, karena kamu tidak takut padaku, maka aku buang saja. Benar-benar triple? Triple 5, kartu ini kamu buang. Kalau aku juga tidak akan membuangnya. Untung kamu tahu diri, itu cuma 3 angka 5. Triple kecil. Kalau kamu berani banding denganku, kamu pasti kalah. Kakak begitu percaya diri. Tentu saja, aku adalah dewa judi bertopeng. Nah, jangan banyak gaya di sini. Lempar dadu. Kamu bilang ini pertama kali main, tapi ceme. Kamu pasti bukan pertama kali kan? Apa maksudmu? Dalam permainan Zajin Hua, triplet adalah yang terbesar. Kartu tunggal adalah yang terkecil. Di hadapan triplet, straight, dan flush, hanyalah kartu sampah. 3 kartu as adalah triplet terbesar, tetapi ada satu kombinasi yang bisa mengalahkannya. Aku tahu, kombinasi 2, 3, 5, kan? Hah, bagus kalau kamu tahu. Sekarang kita berdua sudah membuka kartu. Sudah ada 4 kartu angka 5. Kalau kamu mengeluarkan 2 kartu 5 lagi, berarti kamu curang. Kang Hua, maksudmu dia pasti memegang 3 kartu as. Bagaimana kalian bisa tahu? Kamu, diamlah. Bosku adalah raja judi. Wajar saja dia memegang 3 kartu as. Itu sudah seharusnya. Kalau menurutmu begitu, aku jadi agak takut Tua Baguhong mendapatkan 3 kartu as. Tapi aku tidak percaya. Bocah, kamu masih berlagak di sini. Aku beritahu kamu, sebentar lagi nyawamu dan nyawa monyet busuk di sampingmu ini, serta nyawa gadis keluarga Jiang ini akan menjadi milikku. Bagaimana jika aku yang mendapatkan 3 kartu as? Kalau memang di tanganmu, bukalah kartumu. Aku ingin lihat bagaimana caramu punya 3 kartu as. Baik. Hari ini, aku akan membuatmu kalah dengan jelas. Jangan-jangan benar, triplet as. Ini benar-benar kartu as. As yang terbesar. Kau benar-benar kakakku. Oh, bukan ayahku. Kakek, kau sungguh luar biasa. Sudah aku bilang, Kakak Long adalah yang terhebat. Sangat menakjubkan apa Raja Judi akan jatuh ke tangan pemuda bertopeng itu. Bocah, kau sangat berani. Berani curang di depan mataku. Hah, kau pikir trik kecil ini bisa menipu kami? Kalianlah yang akan kehilangan nyawa. Tunggu. Yang kubuka adalah as. Dan kalian juga bilang tadi, di atas meja ini sudah ada 4 kartu 5. Aku menang. Jangan banyak bicara, bocah, kau curang. Apa buktimu bahwa aku curang? Buktinya adalah kartuku. Kartuku adalah 3 as. Kartu Raja Judi juga 3 as. Lalu di meja bukan ada 6 as? Tua Baguhong, otakmu rusak ya? Dalam satu set kartu, mana mungkin ada 6 as? Bocah, jangan pura-pura di sini. 3 asmu adalah hasil curang. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu keputusasaan. Kartu as lagi. Apa Raja Judi dapat kartu as semua? Si pemakai topeng benar-benar curang. Jangan bercanda. Kenapa aku merasa hidupku sangat sulit?
Kenapa takut aku tebak kamu sekarang? Hampir ketakutan setengah mati. Di kamusku tidak ada kata takut. Tua Baguhong, kurasa kamu bukan raja judi. Kamu adalah raja pembual. Beranikah kamu buka 2 kartu sisamu? Kakak cepat buka kartu. Anak ini terlalu sok. Aku ingin lihat dia menangis dan minta ampun. Hei anak, aku tidak tahu dari mana. Kamu dengar rumor itu, aku juga tak peduli. Apa yang ada di tanganmu, itu tidak penting. Yang ku ketahui hanyalah sekarang juga. Kamu harus pergi. Bukan 3 kartu as. Ini kartu acak terkecil mengalahkan triplet terbesar. Raja judi kalah telak. Tua Baguhong, kamu kalah? Kamu bersama mereka? 3 nyawa semuanya ikut kalah. Menang, kami ternyata bisa menang. Nyawa Raja Judi. Bagaimana mungkin hanya 1 as? Apa yang terjadi? Udah jelas. Jelas-jelas apa? Tidak mungkin. Jelas kartuku yang 3 as. Kamu yang curang menukar kartuku. Tua Baguhong, kamu paranoid ya? Setiap hari dia curang, dia juga curang. Kurasa kamu harus periksa otak ke rumah sakit, sayangnya. Kamu tidak punya kesempatan lagi, karena kamu hampir mati. Hahaha. Kamu ketawa apa? Nyawamu sudah hampir habis. Cara yang bagus. Sayangnya, semua gerakanmu ini sudah lama dalam pengawasanku. Jangan lupa, Kasino Royal ini adalah wilayahku. Apa maksudmu? Apa Kasino Royal ada CCTV? Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu, karena CCTV ini hanya aku yang bisa lihat. Datang, semuanya. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Berhenti. Di saku, ada sesuatu di saku. Yang putih. Es hati. Pasti es hati. Haha, bocah, kau kalah, kau pikir. Rencanamu sempurna. Kau pasti menukar kartu. 2 kartu itu tersembunyi di sakumu. Nah, aku ingin menyanyikan lagu duka untukmu. Bocah licik malah tertipu. Rekaman CCTV sudah membuktikan segalanya. Ayo, tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Kak Long. Apa? Tentu saja, menangkap suamimu curang. Membuat kalian bertiga menepati janji. Menyerahkan nyawa. Di sini. Ini kartu yang kau sembunyikan. Ini adalah kartu yang kamu sembunyikan. Kenapa bisa sapu tangan? Ini tidak mungkin. Ini sapu tangan yang diberikan pacarku padaku. Tak kusangka kau juga menyukai Tua Baguhong. Raja judi ini tak disangka mainnya cukup aneh ya. Kau berani mempermainkanku. Apa yang kau bicarakan? Kan kau yang bilang aku ganti kartu. Kau mau menangkap kecuranganku. Kau sudah kalah dan kau sudah gagal menangkap kecurangan. Kau tamat Tua Baguhong. Kamu siapa sebenarnya? Sudah kukatakan berkali-kali, aku dewa judi bertopeng. Dan kau hanyalah orang yang mencuri buku kakak seperguruan. Si bodoh yang sok tahu. Kartu yang kusembunyikan di sapu tangan sudah lama kubuang. Adik baik, kalau mau menangkap kecuranganku, tunggu kehidupan berikutnya. Kak, bagaimana? Bagaimana ini? Kak Hong, aku tidak bisa mati. Cepat pikirkan cara. Aku masih muda dan cantik ini, mana mungkin aku mati? Tidak mungkin. Jelas-jelas kartu di tanganku. Yang 3 kartu as. Meskipun aku tidak menangkap, kecuranganmu mengganti kartu. Tapi kartu tanganku. Kamera pengawas. Ya, di kamera pengawas terlihat jelas. Karena kamu masih ingin bergerak mati-matian, aku akan membuatmu melihat jelas. Semua lihatlah. Di kamera ini, yang dipegang Tua Baguhong, sebenarnya kartu apa? Coba lihat.
Di rekaman CCTV ini, kartu apa yang dipegang Tua Baguhong? Kartu apa sebenarnya? Tua Baguhong! Kamu pikir aku akan datang ke kasino kerajaan Tanpa persiapan apapun. Dengan teknik kakiku, aku mengambil 2 kartu as dari Master Hua dan Ruyu yang diberikan padamu. Tuo Baguhong, kartumu. Sudah lama aku dan Xiao Xue tukar. Sejak awal, kami sudah menyusun rencana. Bocah, aku tahu sekarang. Kalian bertiga adalah satu tim. Sejak awal, kalian sudah mengincar nyawaku. Wah, kamu memang pintar. Sayangnya sudah terlambat. Raja Judi, kami tidak hanya ingin mempertaruhkan nyawamu, tapi juga nyawa wanita dan anjingmu itu. Siapa yang anjing? Aku tidak mengatakan apapun. Bocah, kamu pikir kamu menang. Tuo Baguhong, kamu sudah kalah. Terpuruk total. Tidak mungkin bangkit lagi. Aku akui, di meja judi, aku memang kalah telak. Tapi jangan lupa, kasino kerajaan ini milik siapa? Kemarilah. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja, ingin kalian semua mati untukku. Sudah kuduga kakak punya rencana cadangan, hahaha. Sayang, kamu yang paling hebat. Tuo Baguhong, kamu jelas-jelas sudah kalah. Sekarang begini, apa kamu mau ingkar janji? Lantas bagaimana? Apa kalian benar-benar mengira dengan mengalahkanku di meja judi bisa mengambil nyawaku? Ini apa maksudnya? Raja Judi jelas sudah kalah, masih saja ingkar janji. Ini pantas disebut Raja Judi? Diam semua. Aku tidak peduli bagaimana kalian memandangku. Hari ini, yang berada di tempat ini, kalian, dan kalian. Satupun tidak boleh lolos. Apa? Kok urusan kami juga? Iya, kami hanya datang untuk menonton saja. Aduh, aku tidak mau mati. Menonton, kalian hanya bisa menyalahkan nasib kalian sendiri yang bodoh. Asalkan aku mengambil nyawa kalian semua, tidak akan ada yang tahu aku, Tuo Baguhong, pernah kalah. Hah, ingin adu kuat dengan kakakku, kalian masih jauh. Terutama kamu. Bocah, aku tidak peduli bagaimana kamu tahu hal-hal itu. Yang aku tahu, hari ini, kamu pasti tidak mungkin keluar hidup-hidup dari pintu Kasino Royal. Aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Tuo Baguhong, kau masih seperti dulu. Bodoh dan sombong. Baik. Bocah, aku akan membuat gadis di sampingmu ini. Menjadi mainan yang tangan dan kakinya patah. Aku lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Tuo Baguhong yang kupelajari dari guru bukan cuma teknik berjudi. Kau tahu, kecurangan adalah cara untuk mengalahkan lawan di meja judi. Dan juga senjata untuk menang di luar meja judi. Ini tidak mungkin. Kakak. Suamiku. Kakak. Bunuh dia. Itu adalah satu gerakan dewa. Kakekku pernah memberitahuku. Di dunia persilatan, ada legenda seperti itu. Ketika teknik sulap mencapai puncaknya, kartu dan dadu bisa dijadikan seperti tangan dan kakinya sendiri. Mengarah kemanapun dengan tepat, lebih akurat dari senjata tersembunyi. Kakak bertopeng benar-benar hebat. Teknik sulap seperti ini benar-benar belum pernah kudengar dan kulihat. Benar sekali. Wah, keren sekali. Tidak mungkin. Guru tidak pernah mewariskannya padaku. Apalagi pada Huang Feilong yang tidak berguna itu. Tidak mungkin ada orang yang bisa menguasai satu gerakan dewa. Di luar manusia, ada manusia lain. Di luar langit, ada langit lain. Tuo Baguhong, kamu tidak benar-benar mengira. Dengan mendapatkan kitab rahasia Qianmen, kamu bisa menjadi raja judi, kan? Hua Tiandao, Liu Ruyu, nyawa kalian
Sudah waktunya diserahkan, bukan? Kakak, lindungi aku! Suamiku, tolong aku. Kakak baik kalian, suami baikmu. Urat nadinya sudah putus semua, benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Kakak bertopeng, aku bersedia memberikan segalanya padamu, termasuk tubuhku, bisa kuberikan padamu. Kamu si imut ini, apa yang kamu katakan? Liu Ruyu, kamu mengatakan hal seperti ini sekarang. Tidakkah kamu merasa itu lucu? Jiang Rukshui, berhentilah bersikap sok suci. Kamu hanya terlahir dengan nasib baik. Baru punya hak berdiri di sini. Tanpa keluarga Jiang. Kamu bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Kamu? Liu Ruyu, aku dengar, belum lama ini, kamu baru saja meninggalkan suamimu dan beralih ke Tua Baguhong. Kenapa sekarang? Seperti seekor anjing. Kau mengibaskan ekor dan memohon padaku. Kakak, aku mohon padamu. Aku masih punya beberapa juta dari dia. Semuanya untukmu. Aku bisa melakukan apa saja. Lebih berbakat dari Jiang Ruksui itu. Aku tahu, kalian pria suka dengan tipe seperti aku. Dasar si manis, dulu aku benar-benar buta. Bisa sampai menyukaimu. Orang yang buta adalah aku. Dulu kalian sangat arogan. Sekarang kalian sangat memalukan. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa rasanya sangat familiar? Baiklah, karena kamu ingin tahu siapa aku, maka akan kukatakan siapa aku. Liu Ruyu, Tua Baguhong, aku akan membuat kalian tahu. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Fei Feilong, kenapa kamu? Orang ini aku kenal, dia Huang Feilong, murid utama Master Huairo. Katanya dia sudah lama mati. Ya, sebelum mati, dia bahkan tidak punya 500 yuan. Bagaimana kamu masih hidup? Tidak mungkin. Meskipun kamu tidak mati, kamu tetap sampah. Dulu, trik-trik judi yang diajarkan Shifu kepadamu. Tidak satu pun yang kamu kuasai. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi dewa judi bertopeng? Benar, Huang Feilong yang aku ingat sama sekali tidak bisa berjudi. Kamu bukan dia! Kamu sama sekali bukan dia! Ya, 20 tahun lalu, Shifu melarangku berjudi. Karena takut aku menjadi sepertimu, terobsesi. Shifu menjodohkan putrinya denganku. Awalnya aku kira kami bisa hidup tenang di pedesaan. Tapi kalian malah mengkhianatiku bersama. Kalian merebut rahasia teknik judiku, memukuliku setengah mati. Jika bukan karena Xiao Sui, Aku sudah mati mengenaskan di jalanan. Tidak, tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya aku kalah darimu. Dulu di tempat Shevash, kamu tidak pernah mengalahkanku. itu karena aku mengalah padamu. Aku memberikan ketulusanku padamu dan Liu Ruyu. Memberikan belasan tahun masa mudaku. Tidak, kamu bukan Huang Feilong. Kamu hantu. Kau ini hantu. Huang Feilong sudah mati. Aku bangkit dari neraka, roh jahat. Memakai topeng, datang untuk balas dendam. Tua Baguhong, Liu Ruyu, Hua Tiandao. Utang judi kita sudah waktunya dilunasi. Feilong, asal kau lepaskan aku. Aku mau seperti dulu, kita tetap suami istri. Aku mau seumur hidup. Baik padamu. Sudah kuduga Feilong pasti tidak akan. Pergi. Aku sudah berkorban segalanya untukmu. Mengambil risiko jatuh tebing, mengambilkan obat untukmu, memberikan semua tabungan padamu. Tapi kau masih mengkhianatiku. Kau bahkan 500 yuan tidak mau memberikanku. Hampir membuatku mati sakit, kau kira. Aku masih mau menerimamu. Justru wanita bodoh sepertimu yang mencelakakan aku dan kakak. Kakak Feilong, maafkan aku. Seumur hidupku, aku akan jadi anjingmu. Jadi anjing. Kalau begitu gonggonglah. Kakak Feilong, Kakak Long tidak mau bawahan sepertimu.
死了你！ Saudara, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku kembalikan rahasia Raja Judi padamu dan Liu Ruyu. Si imut ini aku juga tidak mau lagi. Dan kasino kerajaan ini, semuanya kuberikan padamu. Asal kau mau mengampuniku, aku jadikan kau Raja Judi yang baru. Baiklah, kau ingin nyawa, ya? Kalau begitu, jelaskan padaku 10 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak percaya. Shifu kalah dari Fujimoto itu. Aku sudah menyelidikinya beberapa bulan lalu. 10 tahun yang lalu. Sebelum permainan dimulai. Kau sudah berkolusi diam-diam dengan Fujimoto. Baik, akan kukatakan padamu. Benar, Shifu memang kalah. Tapi dia masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Khusus untuknya. Tapi kenapa Fujimoto? Aku tidak tahu. Shifu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Kau berani. Sudahlah. Kau benar-benar pikir kau menang. Kau salah. Fujimoto sudah kembali. Saat dia tahu segalanya, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Bagus. Keraguan terakhirku juga hilang. Utang judi kita harus diselesaikan, kakak monyet. Bawakan pisau. Xiaoxue, hitung aset ilegal mereka. Baik, Kakak Long. Huang Feilong, kau! Aku, Huang Feilong, melanggar sumpah untuk berjudi kali ini. Hanya untuk melawan perjudian. Dan juga untuk membersihkan nama perguruan. Atas nama Shifu, aku bisa mengampuni nyawa kalian bertiga. Tapi, tangan ini yang kalian gunakan untuk menipu dan menyakiti orang. Tangan ini yang kalian gunakan untuk merebut rahasiaku. Tangan ini yang kalian gunakan untuk mendorong Shifu ke jurang. Kedua tangan kalian ini tidak boleh dibiarkan. Dan untuk setiap uang kotor yang kalian hasilkan, aku akan menyumbangkannya kepada anak-anak miskin di daerah pegunungan. Untuk menebus dosa kalian. Juga untuk mengumpulkan pahala bagi guru. Kak Long, apakah aku yang bertindak atau biarkan mereka melakukannya sendiri? Lakukan sendiri. Keluarlah dari Yan Guo. Sungguh cara yang hebat, Tuan Huang Feilong. Itu Fujimoto. Tuan Fujimoto datang. Tuan Fujimoto datang. Dia datang untukmu. Tuan Fujimoto, kumohon, tolong selamatkan aku. Itu adalah orang nomor 1 di Jalanan Sakura, Tuan Fujimoto. 10 tahun lalu, Tuan Fujimoto dalam pertaruhan hidup dan mati mengalahkan Master Huairu. Pertaruhan itu telah menjadi legenda. Tak kusangka hari ini di sini masih bisa melihat Tuan Fujimoto secara langsung. Fujimoto, akhirnya kutunggu kedatanganmu. Tuan Fujimoto datang, kita diselamatkan. Asalkan kau bisa menyelamatkanku, aku akan melayanimu sepenuh hati. Aku juga bisa menjadi anjing. Bajingan, kami orang Sakura mementingkan adalah aturan. Baru saja Tuan Huang sudah memberi kalian jalan keluar. Selanjutnya, tangan kalian akan kupotong olehku. Tuan Fujimoto, sebelumnya untuk Anda melakukan begitu banyak hal. Setiap tahun, ini. Begitu banyak uang, Bagaimana Anda bisa memperlakukanku seperti ini? Fujimoto ternyata memang orang yang kejam dan licik. Senyumnya menyembunyikan pisau. Bajingan! Kau membongkar urusanku. Kau kira aku akan membebaskanmu? Orang yang paling diutamakan adalah kesetiaan. Dan kamu Membawa kitab rahasia Raja Judi, tetapi kalah dalam sampah sepertimu masih akan kupakai. pergi. Selanjutnya akan tiba giliranmu. Fujimoto. Akhirnya aku bisa menemuimu. Kamu benar-benar bersusah payah untuk memancingku keluar. Tapi tenang saja, mereka sudah kupotong tangan dan kakinya. Seumur hidup, tidak mungkin berjudi lagi. Tuan Fujimoto,
tetap seperti biasa, kejam dan licik. Inikah gaya khas kalian orang Sakura? Kami orang Sakura menganut semangat Bushido. Bermain judi pun harus ada semangat Bushido. Harus patuh aturan. Tentu, yang harus diputus. Harus diputus. Karena kamu mengalahkan Guhong. Kamu juga berhak menantangku. Katakan, kamu menginginkan apa? Fujimoto, 10 tahun lalu, apa sebenarnya yang kau lakukan terhadap guruku? Rupanya, Tuan Huang Feilong, kamu hanya menginginkan hal-hal yang remeh ini. Remeh? Sejak kecil orang tuaku meninggal. Guruku adalah satu-satunya keluargaku. Untuk hal ini, aku telah menyelidiki selama 10 tahun. Ini sudah menjadi obsesi terpenting dalam hidupku. Benar. Sebelumnya, aku memang menjebak gurumu. Tapi dia, untuk berjudi denganku, hanya ingin membuktikan orang Yan lebih hebat dari orang Sakura. Tapi, dia kalah. Aku juga ingin dia tahu dengan jelas. Orang Yan tidak akan pernah menang dari kami orang Sakura. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku akan membuktikan. Guruku, aku. Dan orang Yan jauh lebih hebat dari kalian. Orang Sakura yang licik dan curang ini. Baik, anak muda. Jangan bicara terlalu sombong. Aku bisa menerima tantanganmu, tapi taruhannya tidak sesederhana itu. Lalu, apa yang kita pertaruhkan? 3 hari lagi, di Jalan Biru, Negara Yan. Aku akan mengadakan pertandingan hidup dan mati. Banyak ahli akan berkumpul di sana. Jika kamu kalah, aku ingin membuka 10,000 kasino di wilayah Negara Yan. Dari selatan ke utara, aku akan membuat kalian semua kalah di meja judi. Bagaimana? Jepang kecil, jangan terlalu berkhayal. Kalian membuka kasino yang akhirnya menguntungkan kantong negara Sakura kalian dan menyedot darah rakyat Yanguo. Selama bertahun-tahun ini, negara Sakura di negara kami membuka kasino rahasia dan merampas kekayaan rakyat. Berapa banyak keluarga hancur, berpisah dengan keluarga. Bahkan guru saya kehilangan nyawanya karenanya. Kali ini, saya tidak hanya akan membalas dendam untuk guru saya, tetapi juga mempertahankan martabat Yanguo. Tidak boleh membiarkan rencana jahat mereka berhasil, yaitu melawan perjudian. Jika suatu hari negara dan bangsa terjerat dalam permainan judi, keahlian curang saya akan digunakan untuk memecahkan situasi. Jika kamu kalah, Maka semua kasino yang dibuka orang Sakura di Yanguo harus keluar dari Yanguo. Kalian orang Yanguo hanya bisa omong besar. Menurut perkataan kalian, seorang pria terhormat hanya berbicara tidak bertindak. Tetapi pria terhormat kalian segera tidak akan peduli nyawa lagi. Fujimoto, 3 hari kemudian, saya tidak hanya ingin tahu seluruh kebenaran. 10 tahun yang lalu, saya juga ingin menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan guru saya. Saya akan membuat kalian membayar harga yang mahal. Baik. Saya menunggu. Guru, dulu Anda menitipkan saya untuk merawat Ruyu. Tetapi dia malah bersekongkol dengan Tuo Bakuhong menghancurkan keluarga saya. Bagaimanapun juga, saya harus melawan balik. Mereka juga telah mendapat hukuman. Sekarang, Aku hanya ingin mewujudkan wasiatmu. Mengusir semua kasino dari negeri Sakura keluar dari negeri Yan. Kecurangan hanya punya satu tempat untuk digunakan, yaitu melawan perjudian. Guru, 3 hari ini engkau akan melindungiku, bukan? Kak Long, aku temani kamu. Xiaoxue. Aku selalu sangat mengagumi Master Huairu. Meskipun teknik judinya tak tertandingi, namun dia hidup sederhana dan satu-satunya kali dia keluar adalah untuk harga diri rakyat Yan, untuk cita-citanya.
sayangnya. Xiao Shui. Terima kasih. Beberapa waktu ini, kamu sudah sangat menderita. Tidak, Kak Long. Bisa berada di sisimu. Aku sungguh merasa sangat bahagia. Aku hanya sangat mengkhawatirkanmu. Tenang saja, aku pasti akan menang. Kak Long, aku selalu sangat percaya padamu. Setelah kamu menang melawan Fujimoto, maka menikahlah denganku, ya. Baik. Guru di atas, aku telah bertemu seorang wanita yang benar-benar kucintai. Dan diam-diam menjagaku selama 20 tahun. Semoga engkau memberkati kami. Dan juga semoga engkau melindungiku. Agar 3 hari lagi aku bisa mengalahkan Fujimoto. Untuk membalaskan dendammu. Dan membalaskan dendam seluruh negeri Yan. Ini. Ternyata begini. Tuan Fujimoto, katakanlah, Huang Feilong ini, apakah dia benar-benar akan datang? Benar-benar dia masih menyebut dirinya Dewa Judi 1000 wajah. Menurutku, dia hanya seorang badut. Kakak seperguruannya, rasa sakit karena tangan terputus. Aku harus membuatmu membayar dengan darah. Kau pikir dengan melarikan diri? Ke tempat lain, aku tidak akan menemukanmu. Huang Feilong, aku bahkan sebagai hantu pun tidak akan membiarkanmu lolos. Siapa bilang aku Huang Feilong tidak berani datang? Fujimoto. Ayo. Huang Feilong, kau benar-benar berani. Berani menantangku di dalam ruangan ini. Semuanya adalah jagoan terbaik di Landau. Fei Yun Shou, Yin Yang Guizhou, Fei Yun Shou. Izzy Hua, si cantik nomor 1 Landau setiap tahun. Yang jatuh cinta padanya tak terhitung jumlahnya, sayangnya. Semuanya mati. Di ruangan ini, jagoan berkumpul. Siapapun yang berani curang, itu artinya mencari mati. Tentu saja, aku akan mengalahkanmu dengan kemampuan mutlak. Jagoan dari negara Sakura ini, katakan, mau main apa? Di Prancis, ada permainan kartu bernama Blackjack. Kita buka satu kartu, lalu bergiliran mengambil kartu. Siapa yang paling mendekati? 21. Dialah pemenangnya. C, Q, K. Semuanya dihitung 10 poin. S bisa dihitung 11 poin atau 1 poin. Lalu, bagaimana jika melebihi 21 bust? Jika kau sangat percaya diri, menganggap kartu lawan bust, kau bisa membuka kartu. Tapi jika tidak bus, itu artinya kau kalah. Baiklah, jadi kita main berapa ronde? 3 ronde, 2 kemenangan. Jangan lupa taruhannya. Selain kasino ini, ada juga nyawamu. Apa ini? Dari 3 gelas anggur ini, salah satunya adalah anggur beracun. Setiap orang yang kalah 1 ronde harus minum 1 gelas. Bagaimana? Kalau biar aku yang minum untukmu. Aku juga bisa minum. Si monyet tua ini sudah siap berkorban. Kenapa? Takut? Mau bersembunyi di balik? Saudara dan wanita, orang-orang yang kalian benar-benar... Di kamusku, tidak ada kata tidak berani. Minum ya, minum. Ronde pertama. Aku yang akan mengojok. Tuan Fujimoto memang pantas disebut master. Teknik mengocok kartu bunga ini sudah mencapai puncaknya. Menurutku, Yang disebut Dewa Topeng 1000 itu hanyalah seorang penipu yang suka berlagak, mana mungkin bisa menang melawan Tuan Fujimoto.
Ambil kartunya. Bagus. Kartu pertama saya langsung 10. Saya juga 10. Guru pernah berkata, yang terpenting dalam berjudi adalah psikologi. Membaca pikiran lawan, selama bisa menghancurkan mentalnya, maka akan tak terkalahkan. Ronde pertama ini harus bisa menembus pikiran Fujimoto. Hei, kamu masih mau kartu? Saya tidak mau. Baik, kalau begitu saya lanjut. Tuan Fujimoto, Anda sudah mengambil 5 kartu. Jangan-jangan sudah melebihi? Apalagi kartu pertama Anda adalah 10 nilai tertinggi. Aturan blackjack. Setiap orang paling banyak mengambil 5 kartu kan? Tepat 5 kartu, persis berjumlah 21. Kamu percaya? Saya tidak percaya. Saya rasa Anda hanya menggertak. Anda sudah melebihi kan? Anda bisa pilih buka kartu saya atau minta 1 kartu lagi. Tapi, beranikah Anda? Tidak. Aku tidak mau lagi. Aku ingin lihat apakah benar kau dapat blackjack. 20, 2 kartu, 20, keberuntungan seperti ini. Sudah maksimal kan? Tuan Fujimoto, jika bukan blackjack atau melebihi, kau kalah. Inilah perbedaannya. Kalian orang Yan selalu bilang berhenti saat beruntung. Tapi pemenang sejati harus menunggangi gelombang seperti kasino yang kubuka di negerimu Yan. Dari desa kecil di selatan sampai metropolis di utara, asalkan ada sedikit keuntungan, aku akan berakar sangat dalam. Dan memperluas bisnisku, hahaha. Mengambil uang kalian orang Yan sangat mudah. Tuan Fujimoto benar, kau sampah. Bahkan berani minta 1 kartu lagi pun tidak. Pantaskah disebut Dewa Judi bertopeng? Benar? Minum anggur ini. Lihat apakah mulutmu masih keras. Kakak Long. Kalah judi terima saja. Minum ya minum. Selanjutnya, bukankah giliranku mengocok? Kurang ajar, teknik kocok bunga Tuan Fujimoto. Ini adalah keahlian Landau. Sekarang giliranmu anak muda. Berkeliaran di sini. Berkurang ajar lagi, langsung kupotong tanganmu yang pegang kartu itu. Kau bilang tadi, perjudian harus ada aturan. Ronde pertama kau yang kocok. Ronde kedua giliranku. Ronde ketiga baru tentukan aturan. Barulah ini disebut adil. Atau mungkin Anda tidak berani, Tuan Fujimoto. Anda tidak takut saya mengocok kartu, lalu Anda kalah kan? Baiklah, Anda yang mengocok kartu di ronde ini, tapi jika Anda berbuat curang, semua orang di sini akan membuat Anda mati tanpa sisa. Ini adalah metode kocokan aliran air. Kartu yang dikocok dengan cara ini tidak memiliki logika sama sekali. Kartu yang Anda kocok, bahkan Anda sendiri tidak tahu urutannya. Dia berani menggunakannya. Bagikan kartunya. Kali ini, kalau kamu kalah, selain harus minum,
Kamu juga harus memberitahuku kebenaran 10 tahun lalu. Kalau kamu yang kalah, Aku akan memberitahumu apa yang ditinggalkan guruku untuk... Apa si tua Huairu itu masih menyimpan sesuatu? Tidak mungkin, dia sudah mati 10 tahun. Fujimoto, kamu tidak berani menambah taruhan. baik. Aku terima. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengalahkanku. Huang Feilong, kamu tidak ambil kartu lagi. Kartu pertamamu adalah dua kartu digabungkan. Paling banyak 13 poin. Aku takut kartu berikutnya. Kalau dapat 10 poin, langsung melebihi. Saudara, aku lihat kamu menyerah, ingin berhenti. Kamu bahkan berani ambil satu kartu lagi pun tidak. Masih mau berjudi apa? Huang Feilong, kamu memang pengecut. Aku hanya 2 kartu. Paling banyak 13 poin. Juga bisa mengalahkanmu. Bocah, aku sudah berada di posisi tak terkalahkan. Tadinya kukira kamu punya kemampuan hebat. Ternyata hanya serigala berpuluh lebah. Tuan Fujimoto, cepat buka kartunya, kita pasti menang. Dengan kartu pertama Tuan adalah 10. 5 kartu bisa mencapai 21 poin. Kali ini, meski tidak sampai 21, pasti lebih besar dari Huang Feilong. Karena di tangannya, paling banyak hanya 13 poin. Huang Feilong, hebat sekali caramu. Tuan, apa maksud Anda? Jangan-jangan 5 kartu Anda lebih kecil dari dia? Diam. Hahaha, Huang Feilong, aku benar-benar mengagumimu. Apa aku tidak salah lihat 2 kartumu digabung? Hanya 4 poin. Huang Feilong, otakmu bermasalah ya, 4 poin. Kamu malah tidak ambil kartu lagi, meski dapat 10 poin. Kamu baru 14 poin. Kakak, kamu ini. Kenapa sampai sekarang masih tidak percaya pada kakakmu? Lihatlah Xiao Sui, betapa tenangnya dia. Kakak Long, aku akan selalu percaya padamu. Kakak, kamu adalah orang yang aku yakini. Aku percaya padamu. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Tuan mesti dapat 5 kartu 1 poin, tetap lebih besar darimu. Kalian masih mau di sini menipu diri sendiri? Kamu benar. Kartunya memang lebih besar dari aku. Huang Feilong, apa maksudmu ini? Kau menyerah? Sampah tetap sampah, kau bahkan tak bisa menandingi. Satu jari Tuan Fujimoto, sungguh kalah telak, hancur lebur. Kau ini pengkhianat. Bapak tua, apa maksudmu? Dapat 4 poin, malah tidak ambil kartu lagi. Ini bukan pengkhianat, pasti dia bersekongkol dengan orang Sakura itu untuk menindas kita, Dayan. Selesai, semuanya selesai, kau kalah. Tidak hanya nyawamu sendiri yang hilang negara Sakura, akan masuk ke kasino negara Yan. Kita, remaja kita, semuanya hancur. Benar-benar pria yang tidak berguna. Lebih baik biar aku yang maju. Apa? Kalian semua pikir aku kalah? Siapa bilang? Harus lebih besar dari kartu orang lain, baru disebut menang? Aduh, kau. Huang Feilong, di saat seperti ini, kau masih mau melawan? Fujimoto, kau sudah bus. Aku akan buka kartu. Benar-benar luar biasa. Ini bagaimana mungkin? Meski aku kalah di ronde pertama, aku terus mengamati. Kebiasaanmu, Fujimoto. Kamu kalah karena terlalu rakus. Huang Feilong, aku memang meremehkanmu. Saat kamu mengocok kartu tadi, kamu menyelipkan 1 kartu K ke kartu kelimaku. Benar bukan? Bahkan, jika kamu tidak mengambil kartu kelima, kartu kedua hingga keempatmu adalah 3 as. Itu juga 5 poin, tepat 1 poin lebih besar dari 4 poinku sayangnya. Kalian orang Sakura terlalu serakah. Ronde ini kalah. Dia menang. Kartu 4 poin ternyata menang. Ini ilmu rahasia Yan Guo, menghancurkan hati. Anggur ini
Benar-benar lezat. Sepertinya hari ini, perjalananku tidak sia-sia. Fujimoto, masih ingat janji kita? Aku tahu, kamu ingin mengetahui permainan judi 10 tahun yang lalu. Katakan. 10 tahun lalu, aku datang ke Yanguo, membuka kasino pertama. Gurumu, Huairu, menghalangiku. Maka aku menculik istrinya dan memintanya bertarung denganku di gedung nomor 1 di dunia. Guruku, apakah dia benar-benar kalah? Hahaha, gurumu dari awal sudah pasti kalah. Karena adik seperguruanmu di belakang memberitahuku kartu-kartunya. Hahaha. Apa? Tua Baguhong, kau berani mengkhianati perguruan. Guru itu apa? Dia tidak mengizinkanku berjudi. Bilang apa? 10 kali judi, 10 kali kalah akan menghancurkan keluarga aku belajar judi. Untuk memenangkan uang besar, Tuan Fujimoto lebih hebat. Dia bisa memberiku uang, memberiku status. Di kasino Sakura, aku punya saham sendiri. Katakan, mengapa aku harus melindungi orang tua sialan itu? Guru dan istri guru tewas bersama. Ternyata kalian yang membunuh mereka. Kalian benar-benar keterlaluan. Kami geng kapak paling menghargai hubungan guru murid Fujimoto. Kau pantas dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Apakah kalian hari ini ingin membalas dendam? Tapi sebelum guru meninggal, dia masih meninggalkanku. Kartu itu, bagaimanapun juga. Aku tidak akan mengecewakan guru, benar. Sekarang skor kita 1-1. Tinggal 1 gelas terakhir. Di ronde terakhir ini, aku pasti akan mengalahkanmu, Fujimoto. Sebelumnya, aku memang terlalu meremehkanmu, tapi aku tidak akan mengalah lagi, Tuan Huang, kali ini. Juga akan menjadi permainan terakhir dalam hidupmu. Kalau begitu, ayo. Untuk ronde terakhir ini, mari gunakan kartu Sakura kami. Kita bergantian mengambil kartu, ambil 1, tunjukkan 1, jumlahkan poinnya. Siapa yang pertama melebihi 21 poin selain itu. Siapa yang pertama menyerah, tidak membuka kartu, dialah yang kalah. Yang kalah harus meminum gelas terakhir ini. Setuju? Jangan gunakan kartu mereka. Hati-hati tipu daya. Bagaimana? Kau tidak berani? Huang Feilong, beranikah kau biarkan aku mulai duluan? Baik, seturut keinginanmu. Huang Feilong, kau sudah takut. Aku juga 14 poin. Kita berdua sama-sama 14 poin. Aku punya firasat. Kartu terakhir ini, kita akan tentukan pemenangnya. Huang Feilong, kamu berani? Penerus Dewa Judi dari Yanguo, kamu tidak akan berani mengambil risiko, bukan? Baik, berikan saya kartunya. Kartu terakhir ini akan menentukan kemenangan dan juga hidup matimu, Huang Feilong. Kali ini, biar saya yang buka kartu dulu. Blackjack. Kartu terakhir ini ternyata adalah kartu 7 lagi. Tuan Fujimoto benar-benar tak terkalahkan. Kakak seperguruanku yang baik, lihat bagaimana kamu bisa menang kali ini. Huang Feilong, kamu hanya bisa seri denganku jika kamu mendapatkan kartu 7. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kartu 7. Fujimoto, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Kartu di tanganku ini pasti bukan kartu 7. Saya tentu tahu karena 3 kartu 7 di tangan saya adalah 3 kartu 7 terakhir di deck ini. Sedangkan kartu 7 keriting itu sudah dimakan oleh Tuo Baguhong. Sama seperti 10 tahun lalu, kamu tidak mungkin mendapatkan 7, apalagi menangkap kecurangan saya. Buka kartunya. Sial, 20 poin, akhirnya masih kurang 1 poin. Sudah saya bilang, Tuan Huang,
Kamu tidak mungkin mendapatkan 7. 10 tahun lalu, gurumu kalah dari saya, juga hanya kalah 1 poin. Sayangnya, kalian berdua hanya kurang sedikit saja untuk mengalahkan saya. Sekarang, kalian bisa berkumpul di neraka. Hahaha, katakan Tuan Huang. Saya yang lakukan, atau kamu sendiri? Saudara seperguruanku yang baik, kali ini, meskipun kau berlutut di tanah, menyembah 10.000 kali, nyawamu tidak akan selamat. Dan Tuan Fujimoto akan membuka 10.000 kasino di negara Yan. Semuanya berakhir. Kak Huang, jika kau pergi, aku akan menemanimu pergi. Siapa bilang aku kalah? Huang Failong berpura-pura bodoh tidak akan berguna. Fujimoto, aku menuduhmu curang. Fujimoto, aku akan menangkap kecuranganmu. Bergulat di ambang kematian sungguh memalukan. Baik, aku akan biarkanmu bertahan sedikit lebih lama. Ingin menangkap kecuranganku? Ayo. Kartu 7 keriting itu disembunyikan olehmu. Jadi aku sama sekali tidak bisa mendapatkan. Orang-orang yang suka berkhayal ya. Menangkap kecurangan perlu bukti. Benar. Tanpa bukti apa yang mau kau tangkap? Ayo. Itu adalah anti perjudian. Jika suatu hari negara Yan dan bangsa kita terjebak dalam permainan judi, trik curangku akan digunakan untuk memecahkan situasi. Apa yang kau lakukan? Menangkap kecurangan. Huang Feilong, apa maksudmu? Kartu 7 keriting itu tidak ada padamu, melainkan padanya. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin menemukan kartu 7 itu. Guru, terima kasih. Feilong, meski aku kalah, tapi aku mendapatkan senjata kemenangan. Jika suatu hari nanti kau harus berjudi untuk negara Yan, untuk bangsa kita, untuk harapan kecil gurumu, kartu ini akan memberimu harapan. Perhatikan baik-baik. Kartu 7 keriting ini ada di tubuhnya. Fujimoto, apalagi yang ingin kau katakan? 7 sekop, benar-benar 7 sekop. Anak ini memang punya bakat. Dia benar-benar berhasil menangkapnya. 1000, Fujimoto. Iya, Kakak Hua, kau benar-benar dewa. Kakak Long, aku sudah tahu. Kartu 7 sekop itu, sebenarnya apa? Bukti sudah jelas. Orang Sakura suka berdebat dengan licik. Kalian berani mengkhianatiku? Tidak. Tuan Fujimoto Dialah yang menggunakan sihir jahat. Gu Hong tidak akan mengkhianatimu. 10 tahun lalu juga begitu. Kalian dua pengkhianat, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. 10 tahun lalu, kalian merancang jebakan untuk guruku. 10 tahun kemudian, masih ingin menyerang bangsa kami. Aku, Huang Feilong, hari ini di sini akan membuat kalian membayar hutang darah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Aku tidak akan kalah. Fujimoto, sekarang kau harus menepati sumpah minum racun. Buat semua kasino milik orang Sakura keluar dari Yan Guo. Tertawa apa? Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Fujimoto, apa yang ingin kau lakukan? Kalian semua hari ini akan mati di sini. Tuan Fujimoto, kalah harus menerima. Kau sangat mengecewakanku. Benar, tidak seperti pria sejati. Aku tidak peduli aturan apapun. Aku Fujimoto tidak pernah kalah. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Berhenti, polisi Kyoto datang. Kalian sudah dikepung. Apa? Jangan melawan sia-sia. Untung ada bantuan Tuan Huang, kalian dari negara Sakura. Kasino bawah tanah di negara Yan. Sudah semua disita. Sekarang, menyerahlah. Tuan Li, akhirnya kau datang. Tuan Huang, kau memang hebat. Keluar dari persembunyian untuk melawan perjudian. Meruntuhkan kutu busuk negara Sakura di negara Yan. Tanpamu, entah berapa banyak pemuda akan diracuni mereka. Kak Long, topengmu.
Tidak mau lagi. Topeng ini membawa kebencian dan telah menyelesaikan misinya. Guru mengajariku trik judi agar aku bisa melindungi orang yang harus kujaga dan jalan yang harus kutegakkan. Kini, dojo Sakura telah dibersihkan. Wasiat guru terpenuhi. Dewa judi bertopeng juga harus lenyap tertiup angin. Sekarang, yang berdiri di depanmu hanyalah Wang Feilong, seorang biasa yang hanya ingin menghabiskan sisa hidup bersamamu.